Suara nggak keluar. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Marhaen! Jaya! Bung dan Mbak sekalian yang mengikuti podcast secara webinar pada siang hari ini. Sebagai tuan rumah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ketua DPD Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bung Herimus, bersama-sama dengan rekan-rekan pengurus yang ada di Sekretariat DPD. Juga pada kesempatan ini hadir Bung Efti dari Sumatera Selatan. Antusiasme Bung Efti ini hampir semua episode beliau hadir dengan pasukan lengkap. Luar biasa untuk memberi semangat bagi kita. Bung Herimus, kita akan diskusi lebih dekat. Mungkin ruang-ruang komunikasi kita di WhatsApp juga terbatas untuk membicarakan banyak hal. Tetapi tujuan dari podcast kita ini adalah salah satu DPD Pemuda Demokrat Indonesia di Provinsi Jawa Barat merupakan DPD yang patut untuk mendapat percontohan bagi DPD-DPD yang lain. Sehingga ilmu-ilmu seperti dari Sumatera Selatan dan DPD Jawa Barat penting untuk kita bagikan dalam podcast ini agar kawan-kawan DPD yang lain, bahkan DPC di seluruh Indonesia, minimal dapat termotivasi dan bisa melakukan, walaupun tidak sempurna, bisa menyesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Yang berikutnya, salah satu DPD yang saya hadir, yaitu yang pertama kali diberi kesempatan sebagai Ketua Umum adalah DPD Jawa Barat. Sehingga untuk itu terima kasih atas waktu yang diberikan pada 31 Mei bertepatan dengan hari ulang tahun kita pada saat itu. Bang Harni galak dulu gawe musim ini. Baik, Bung Herimus, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, bukan bermaksud untuk menggurui atau diskusi antara seorang ketua umum dengan ketua provinsi, tetapi kita lebih pada nilai-nilai edukasi organisasi agar menghidup kembangkan iklim sesuai dengan keadaan hari ini, bahwa memanfaatkan media teknologi sebagai ruang informasi juga memberikan pendidikan bagi publik, sehingga keberadaan Pemuda Demokrat yang mungkin saja teman-teman yang lain tidak bisa mendengarkan bisa mengupload di YouTube kita dan menjadi pembelajaran bagi kepentingan mereka di daerah masing-masing. Bung Herimus, saya langsung saja. Tentu saya selalu mendahului dengan perkenalan. Bung Herimus pasti punya pengalaman yang panjang dengan Pemuda Demokrat dan kita akan membahas itu. Namun sebelumnya kita ingin mengenal lebih dekat siapakah Bung Herimus sebenarnya. Silakan Bung. Ya, terima kasih Bung Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Ketum dan Bung MT dari Sumatera Selatan. Merdeka. Merdeka. Marhaen. Jaya. Jaya. Terima kasih perkenalan dari saya menjadi Bung Ketum. Saya di Pemuda Demokrat itu tahun 1993, waktu saya pertama kali menjadi ketua PAC kecamatan di Kecamatan Cicadas. Sekarang sudah berubah nama kecamatan ini menjadi Kecamatan Antapani. Saat saya menjadi ketua PAC Pemuda Demokrat, saat itu pun juga saya menjadi koncam PDI Perjuangan. Maaf Pak Ketua, suaranya kecil soalnya. Suaranya kecil? Iya, suara Bapak kecil. Satu, cek. Bapak pakai mic atau? Saya pakai mic.
Oh iya iya, boleh agak dideketin nggak Pak? Tadi kecil dari sini. Cek. Ah ya boleh. Ya, Ya, saya ulang ya. baik baik. Terima kasih Pak. Ya, saya jadi pertama kali saya di Pemuda Demokrat itu tahun 93. Saya Sebelum di Tiko dia, War. Itu Lama lama itu. Itu masih remaja itu. ya 93. Saya jadi ketua PAC Kecamatan Cicadas. Oh. Kecamatan Cicadas sekarang sudah berubah menjadi Kecamatan Antapani. Ada 5 kelurahan dulu tuh. Oh iya. Nah, waktu saya jadi ketua PAC Pemuda Demokrat, saya pun jadi korcam PDI. Jadi waktu itu banteng segi 5 itu. Iya. Memang perjalanan Pemuda Demokrat di Jawa Barat ini seiring naik turunnya partai ini. Karena memang mayoritas kan afiliasi politik teman-teman itu ke PDI. Ya. Yang kemudian tahun 98 di Kongres Bali menjadi PDI Perjuangan. Kebetulan saat itu saya menjadi salah satu pengurus di Departemen Pemuda. Ini saya cerita ini agak nyambung-nyambung dengan PDIP. Memang sejalan waktu itu kondisi Ya, Jawa boleh, Barat. biar kita paham. Ya, kebetulan saya waktu itu di Departemen Pemuda Jawa Barat di PDI. Masih banteng segi 5. Waktu itu ada gonjang-ganjing tahun 96. Saat itu Ketua Pemuda Demokrat Jawa Barat Bung Agus Mulya. Bung Agus Mulya almarhum. Kalau tidak salah itu zaman Bung Yana Dewata Ketua DPP. Nah, dalam kondisi gonjang-ganjing waktu itu PDI waktu itu, karena kebetulan basis di Jawa Barat PDI ini kan dari Pemuda Demokrat. Hampir mungkin 90%. Oke. Hampir 90%. Jadi otomatis memang kondisi politik saat itu yang berkenaan dengan PDI itu pun terjadi di Pemuda Demokrat situasinya. Karena kita waktu itu sebagai pendukung utama di Jawa Barat. Nah, seiring tahun 96 terjadi pembelahan di PDI yang dilakukan oleh Suryadi waktu itu kongres di Medan, terjadi waktu bersamaan saat itu Konperda Pemuda Demokrat Jawa Barat di Wisma DPR RI di Bogor. Yang terpilih saat itu Bung Lumi Darmawan. Mungkin Bung FT masih ingat Bung Lumi Darmawan. Almarhum juga beliau. Nah, karena memang saat itu saya bersamaan dengan beliau di Departemen Pemuda di PDI, saya waktu itu diminta menjadi sekretaris. Jadi saya sekretaris sejak tahun 96. Waktu terjadi gonjang-ganjing itu di PDI. Nah, karena memang waktu itu hampir identik lah basis masa PDI dengan Pemuda Demokrat. Selesai kami melaksanakan Konperda Pemuda Demokrat di Wisma DPR RI di Bogor, kita langsung ke Kebagusan waktu itu. Ya. Kita langsung ke Bagusan untuk memberikan dukungan kepada Ketua Umum PDI waktu itu Ibu Mega. Dukungan yang sempat ramai itu, dukungan cap jempol darah. Ya. Nah, ini berjalan terus kemudian terjadi reformasi 98 PDIP menang. Mayoritas anggota dewan di Jawa Barat termasuk kepala daerah waktu itu yang terpilih 80% mungkin Pemuda Demokrat. Saat itu setelah reformasi, jadi setelah pemilu 99 kemudian PDI berubah menjadi PDIP di Kongres Bali 98 sehingga bisa ikut pemilu. Kemudian pemilu pertama PDIP ikut itu di Jawa Barat mayoritas anggota dewan dari PDIP itu dari Pemuda Demokrat. Dan pada saat pertarungan kepala-kepala daerah banyak memang kader-kader pemuda yang terpilih. Jadi wakil bupati di Jawa Barat itu. Nah, ini memang
yang menjadi persoalan sebetulnya saat itu, kenapa kemudian mereka tidak kembali ke basic penguatan di Pemuda Demokrat? Maksudnya keluar dari PDI, kalau salah. Kenapa? Ya di Nasdem. Iya, itu tahun kemarin 2016. Saya cerita dulu ya. Sampai selesai. Halo, halo. Jelas suara? Lanjut Bang, lanjut. Oh iya. Tadi percakapan Bung Evi masuk itu. Iya. Ya, lanjut Bang. Nah, sayangnya waktu itu memang kawan-kawan kita pada saat mereka duduk di posisi-posisi yang cukup strategis dan pengambil keputusan, baik di anggota legislatif maupun di kepala daerah, ini hubungan dengan Pemuda Demokratnya nampaknya tidak jelas ini. Jadi mereka tuh duduk seolah-olah seolah-olah itu dari sebuah upaya sendiri, bukan dari sebuah rancangan dari Pemuda Demokrat. Yang hanya kebetulan saja waktu basis kekuatan PDI Perjuangan itu di Pemuda Demokrat, sehingga memang banyak yang terpilih. Itu terus berjalan. Dan kemudian sampai konperda yang terakhir pada saat Bung Rudi jadi ketua DPD PDI Perjuangan, beliau pun terpilih menjadi ketua Pemuda Demokrat Jawa Barat. Saya kebetulan waktu itu masih diminta jadi sekretaris pemuda. Nah, tadi karena ada Bung Efti bicara soal saya di Nasdem, saya sedikit cerita ini. Bagaimana proses saya pindah ke Nasdem. Jadi begitu Bung Rudi diberhentikan, saya waktu itu menyatakan mundur dari posisi sebagai sekretaris. Jadi sebagai struktur saya mundur. Itu sebagai sebuah perkawanan ideologi saya, karena memang kalau saya lihat bagaimana perjuangan Rudi Harsa di Jawa Barat dalam rangka membangun partai ini luar biasa. Jadi saya sebetulnya sebagai sebuah kawan ideologi nampaknya tidak tega lah kalau dia berhenti sendiri. Karena itu saya menyatakan mundur sebagai sekretaris PDI Perjuangan Jawa Barat waktu itu. Nah setelah itu sebetulnya saya belum mundur jadi sebagai anggota partai. Namun setelah kemunduran saya, kemudian posisi saya ini nampaknya diisolasi. Komunikasi tidak dibangun. Jadi beberapa kegiatan yang sifatnya seremonial pun juga saya tidak diikutkan. Jadi seolah-olah dianggap tidak ada. Karena itu hanya sebuah pembuktian saja pada saat saya mengambil Nasdem, saya ditawari Nasdem untuk membuktikan bahwa saya mampu mengelola sebuah organisasi partai. Itu saja. Dan saya sekarang sudah independen, tidak menjadi partisan lagi, sudah mundur. Itu hanya pembuktian saja. Dan alhamdulillah saya buktikan dengan kenaikan suara Nasdem kursi di Kota Bandung. Dan DPR RI kita dapat, yang tadinya kita nggak dapat. Nah kemudian konperda kemarin, seperti yang Bung Ketum hadir, kemudian saya diamanati untuk jadi ketua Pemuda Demokrat Jawa Barat. Sebetulnya kalau bicara usia Bung Ketum, harusnya sudah lewat saya ini. Tapi nggak tahu nih kawan-kawan masih meminta saya untuk jadi ketua Pemuda Demokrat Jawa Barat. Usia saya ini kan menjelang 60 ini. Oi, awet muda dong. Face-nya itu nggak kelihatan loh. Ya nggak tahu awet muda atau dari dulu kelihatan tua sampai sekarang. Nah tapi nggak apa-apa, ini saya coba tata lagi karena memang hampir sekitar 10 tahun samalah terjadi stagnasi di Jawa Barat Pemuda Demokrat nih. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa dalam perjalanan awal ini Pemuda Demokrat ini duduk di legislatif banyak. Lalu di kepala daerah banyak. Tapi Pemuda Demokratnya sendiri tidak terperhatikan. Sehingga kemudian terjadi stagnasi kemarin cukup lama. Nah dalam kondisi seperti ini saya coba menginventarisasi lagi kota-kota kabupaten di Jawa Barat ini. Dan data yang saya dapat ini 20, jadi 7 kita masih mencari nih. Kita mencari jejak, saya inginkan begini, jangan sampai teman-teman yang lama, yang sempat dia membangun Pemuda Demokrat, karena memang kita kehilangan jejak, lalu terlupakan. Kita ingin juga mereka kita ajak lagi. Harapan kita rekan-rekan pemuda yang dulu yang kemudian putus komunikasi ini bisa kembali, kita bisa bangun lagi Pemuda Demokrat di Jawa Barat.
Dan itu salah satu yang menjadi rekomendasi kemarin di Konverda. Itu mungkin perjalanan saya Ketum untuk perkenalan. Terima kasih. Baik, Bung Heri, Hermus pengalaman yang luar biasa dan panjang. Dan saya sendiri pun baru mendengarkan secara sempurna dan saksama. Ternyata semangat sebagai pelaku sejarah itu tidak terlepas meskipun dari sisi usia sudah tidak lagi pemuda, tetapi dari sisi face itu kayaknya nggak jauh beda, itu usia 40-an itu. Iya, makasih Bung atas pengalaman yang dibagi sehingga kita sebagai pengurus DPP juga lebih mengetahui secara detail sejarah-sejarah yang ada. Karena saya sendiri secara pribadi itu mengetahui kalau Pemuda Demokrat Jawa Barat itu nyaris tak terpisahkan dengan PDI Perjuangan, bahkan perwakilan teman-teman Pemuda Demokrat Jawa Barat cukup mewarnai di legislatif. Itu tapi setelah Bung Herimus menceritakan perjalanan panjang, maka suatu hal yang wajar karena ibarat kata berjuang sama-sama dari nol. Jadi pemilik saham terbesar untuk PDI Perjuangan Jawa Barat itu sebenarnya Pemuda Demokrat, kira-kira begitu. Makasih Bung Herimus. Selanjutnya sejarah tadi Pemuda Demokrat sudah diperkenalkan sekaligus dan mengulas tentang sejarah Pemuda Demokrat yang sebenarnya mau kita tanyakan tapi sudah dijelaskan lebih singkat, nanti mungkin bisa ditambahkan. Lalu berikut saya mau tanyakan Bung Herimus, konsolidasi DPD dan DPC di Jawa Barat, kan kita melihat tantangan terhadap kelompok non-nasionalis itu kan cukup kuat, dan itu dapat dilihat dari pemilu ke pemilu, bukan dalam orientasi politik sebenarnya, tetapi ini soal ideologi, di mana marhaen itu digali di bumi Pasundan, tetapi kemudian nasionalisme itu terganggu utama juga di tanah Pajajaran, sehingga ini menjadi gesekan-gesekan yang dapat kita lihat dari pemilu ke pemilu, ini selalu menjadi pertarungan. Bagaimana konsolidasi DPD dan DPC terkait hal ini, atau Bung Herimus sebagai ketua atau mantan sekretaris yang juga punya pengalaman panjang dengan perjalanan beberapa periode di DPD, mungkin bisa diceritakan sedikit, Bung. Ya, memang kalau kita bicara Jawa Barat ini salah satu provinsi yang memang kelompok intolerannya paling besar ya di Indonesia ini. Karena itu memang dalam setiap pertarungan politik isu-isu itu selalu dimainkan, isu SARA itu dimainkan, khususnya isu-isu agama. Nah, memang ini kerjaan yang cukup berat, Bung Ketum, di Jawa Barat ini. Karena itu memang kita coba rancang sebuah program konsolidasinya seperti ini. Kita melihat ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian kita dalam kerangka konsolidasi secara keseluruhan. Pertama tentunya soal konsolidasi organisasi yang tadi Bung Ketum sampaikan. Kita sedang coba inventarisasi lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mengalami stagnasi yang cukup panjang. Sehingga memang komunikasi kita dengan cabang-cabang, walaupun ada cabang-cabang yang masih eksis di Jawa Barat ini agak terputus. Karena itu ini yang kita bangun lagi dengan teman-teman di cabang. Kemudian penataan dari sisi administrasi. Jadi memang setelah Kongres di Solo kemarin, beberapa cabang melakukan konferensi cabang di Jawa Barat ini. Nah, kemudian kita coba penyusuan dalam soal SK. Seperti kemarin yang pernah kita sampaikan untuk Kabupaten Bogor, kalau tidak salah. Nah, ini kita terus berjalan. Selain secara administrasi juga kita coba inventarisasi tadi beberapa cabang yang memang bentuk penataannya kita menyesuaikan kondisi di lapangan, Bung Ketum. Jadi ada yang bisa kita lakukan konvercap, yang bisa kita lakukan, yang hanya dengan penataan kita lakukan penataan, atau kemudian kelengkapan saja, dilengkapi yang kekurangan. Ini untuk mengejar target yang disampaikan oleh DPP, bahwa DPP punya tanggung jawab untuk melaksanakan kongres. Jadi ini yang ingin kita kejar. Jadi data yang kita dapat, yang sudah terbangun komunikasi ini 20 kota kabupaten. Tinggal mungkin penyempurnaan saja. Sisanya tinggal 7 kota kabupaten yang sedang kita cari ini.
kita ingin mengajak lagi orang-orang lama untuk membangun. Walaupun dia tidak di struktur, tapi dia menjadi semacam pembimbingan di kota kabupaten tersebut. Nah, itu yang kita lakukan. Lalu kemudian selain konsolidasi secara struktur, kita juga ingin melakukan konsolidasi secara personal. Personal ini seperti yang Bung Ketum sampaikan, bahwa era sekarang adalah era digital, era teknologi. Karena itu tata kelola organisasi ini nampaknya juga harus menggunakan teknologi. Ini yang ingin kita coba inventarisasi sumber daya yang kita miliki, yang memang punya kemampuan di bidang itu. Lalu kemudian juga kita coba lakukan konsolidasi program. Program ini karena saya yakin ini tidak bisa berjalan kalau kemudian program tidak juga kita siapkan. Karena salah satu rekomendasinya adalah seperti contoh keinginan teman-teman pada saat konperda adalah kaderisasi. Nah, ini kaderisasi ini kan berbagai isu yang akan kita coba lakukan. Misalkan soal tata kelola organisasi, soal administrasi, soal kemudian pola penggalangan, kan seperti itu. Saya punya keinginan bahwa Pemuda Demokrat Jawa Barat ini kembali seperti dulu, menjadi basis kekuatan partai. Karena memang tidak ada pilihan bahwa kemudian untuk menjaga dari kekuatan kelompok intoleran, kita harus menguatkan PDI Perjuangan. Ini soal ideologi yang kita sampaikan tadi. Walaupun sebetulnya secara pribadi tadi saya sampaikan, saya sudah non-partisan. Ini hanya untuk menguatkan posisi Pemuda Demokrat. Sehingga kemudian Pemuda Demokrat bisa leluasa bergerak. Karena kalau kemudian terikat juga repot nanti, teman-teman kasihan. Nanti saya lebih fokus pada persoalan pribadi saya, sementara usia saya pun juga sudah uzur. Jadi saya mendorong teman-teman yang muda-muda saja, supaya esok lusa terjadi proses pemindah alihan posisi kekuasaan itu berlangsung bagus. Dan kita punya sumber daya yang sudah kita siapkan sejak dini. Gitu. Nah kemudian yang coba kita lakukan lagi adalah konsolidasi sumber daya. Sumber daya ini dalam arti bagaimana program ini bisa jalan kalau kita tidak punya sumber daya yang lain. Artinya menginventarisasi teman-teman Pemuda Demokrat di Jawa Barat yang masih punya posisi yang cukup strategis. Artinya apakah kemudian mereka bisa membangun program dengan kita secara kelembagaan Pemuda Demokrat. Karena kita punya bendahara juga anggota DPR RI. Pengurus Pemuda Demokrat Jawa Barat itu ada anggota DPR RI. Kemudian ada beberapa yang menjadi ketua DPRD. Ada yang kemudian anggota DPRD provinsi seperti itu. Nah ini yang coba kita inventarisasi, lalu kita coba bentuk menjadi sebuah program. Paling tidak untuk menyiapkan esok lusa sumber daya yang menggantikan kita-kita ini yang tua-tua ini. Kan kalau misalkan 3 tahun selesai ya udah kita lepas aja ke yang muda-muda gitu Bung. Biar yang muda-muda yang berjalan. Nah itu mungkin yang kita coba, yang sudah kita lakukan, dan yang sedang kita rancang. Programnya seperti itu. Oke Bung, terima kasih. Jadi Bung demi kemajuan Pemuda Demokrat, Bung Herimus memilih untuk menjadi non-partisan. Non-partisan saja, tapi Dan kita bantu semua teman-teman. Ya. Penguatan di PDI Perjuangan bukan karena faktor partainya, tetapi disitulah ideologi kaum nasionalis bernaung dalam rangka mengantisipasi langkah-langkah yang lebih jauh dari kelompok intoleran. Ya. Nah itu kebijakan seorang Herimus, Ketua DPD Pemuda Demokrat. Saya beri tambahan sedikit informasi Bung Ketum. Jadi sebenarnya begini, bahwa kontribusi kita dalam soal pilkada pun sebetulnya cukup besar, walaupun secara pribadi, tetapi kita merepresentasikan sebagai representasi Pemuda Demokrat. Contoh pada saat Ridwan Kamil menjadi wali kota, kita bantu sampai beliau jadi wali kota. Alhamdulillah produk yang kita bisa dorong adalah bagaimana kita kemudian mendorong Ridwan Kamil menata Bancai. Bancai itu Pemuda Demokrat, bukan siapa-siapa. Kemudian Jalan Insinyur Soekarno samping Gedung Asia Afrika itu Pemuda Demokrat yang dorong. Jadi kalau ada klaim dari sana sini itu saya yang ikut terlibat dalam proses itu. Jadi tahu betul. Dan salah satunya mungkin Bung Feringetan almarhum tahu betul itu proses itu. Nah ini yang kita ingin dorong bahwa
bahwa persoalan yang paling penting, apalagi Bandung ini kan sebagai kotanya ideologi. Bagaimana Bung Karno kemudian menggali Pancasila ini kan di kota Bandung. Dan yang namanya Kimarhain itu kan juga di daerah sekitar Bandung. Karena itu kemarin Pemuda Demokrat, salah satunya dari kota Bandung kita dorong untuk melakukan penataan juga terhadap makam Kimarhain. Bung Ketum waktu itu sempat lihat kan di sana. Ya, betul. Ini yang sementara yang bisa kita berikan kontribusi. Kita malu karena kita punya utang kepada Bung Karno ini kan. Betul. Sementara jejak-jejaknya tidak pernah kita rawat. Ya. Nah, sayangnya sekarang ini persoalan Bung Ketum. Begitu beliau jadi gubernur di DKI, ini lebih dekat dengan kelompok intoleran. Nah, kita berhadapan lagi dengan beliau nggak apa-apa. Gitu. Itu Bung Ketum informasi tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih dialektisme dari Bung Heri. Hermus ini sangat luar biasa karena betul-betul menjiwai sebagai pelaku sejarah dan perjalanan panjang Pemuda Demokrat, beliau sangat memahami sehingga informasi yang kita dapat juga up to date. Artinya simpul-simpul nasionalisme yang dibangun oleh Bung Karno sebagaimana tadi disampaikan, Bandung dan Jawa Barat secara umum sebagai kota ideologi, di mana Kimarhain itu yang merupakan sumber inspirasi Bung Karno dan kemudian sampai lahirnya Pancasila dan Indonesia merdeka, hanya Pemuda Demokrat lah yang mampu menjaga aset-aset jejak-jejak sejarah itu, ya, seperti Jalan Insinyur Soekarno, Asia Afrika, dan yang paling terpenting adalah memang saya waktu itu juga melihat dan sangat membanggakan. Dari Sabang sampai Merauke sudah menghasilkan banyak pejabat daerah, gubernur, bupati, ketua DPR, dan seterusnya. Tetapi makam Marhain itu hanya dapat diurus oleh ormas pemuda yang non APBD dengan swadaya, mampu meletakkan kembali sejarah Pemuda Demokrat, sejarah Kimarhain, sehingga Bandung kembali lewat Bung Hermus, Pemuda Demokrat kembali eksis dan sama-sama dengan DPP kita saling mengisi untuk kemajuan organisasi yang kita cintai. Bung Herimus, saya ingin tanyakan, kebetulan waktu Konferda itu kan kesepakatan teman-teman untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bung Herimus tadi, selain nama Insinyur Soekarno, Asia Afrika, dan lain-lain. Itu kan sempat ada rekomendasi untuk menjadikan Bandung atau tempat perhelatan konferensi Asia Afrika itu dijadikan sebagai taman sari dunia. Kira-kira kita dari DPP, saya dan Bung Ref sering bertanya ini programnya, planningnya sudah sejauh mana? Kira-kira bisa kita mendapatkan informasi lebih lanjut atau apa kira-kira? Silakan Bung. Ya, ada beberapa rekomendasi hasil konferda itu selain kota Bandung sebagai sebuah kota ideologi menjadi taman sarinya tadi. Ya. Kemudian juga soal Pancasila 1 Juni waktu itu, dan kemudian soal kalau tidak salah pencabutan TAP MPR mengenai Bung Karno itu. Nah, kemarin sebenarnya kita sudah rapat pertama, kita akan tindak lanjuti, namun tampaknya Bung Ketum mohon maaf di internal kita ada persoalan. Karena Bung Sekretaris ini mundur dari Pemuda Demokrat, akhirnya kita harus tata lagi ulang di dalam. Ya, Bung. Karena kalau menyangkut soal surat menyurat keluar, menyangkut soal rekomendasi itu kan surat harus ke Presiden dengan ke DPR RI. Ya. Dan ini harus ditandatangani oleh definitif sekretaris. Ya. Karena itu ini saya tata lagi internal untuk menyiapkan rekomendasi dari keputusan konferda yang kemarin. Itu Bung Ketum. Jadi agak terlambat ini persoalan itu. Baik, terima kasih informasinya. Selanjutnya saya ingin tanyakan, Bung, mungkin kiat-kiat dalam membangun Pemuda Demokrat, program-program yang sering dilakukan dan berkolaborasi dengan pemerintah atau swadaya. Bisa dibagi, Bung, kepada kita semua? Sementara ini Pemuda Demokrat Jawa Barat itu lebih ke swadaya. Oke. Kadang-kadang bantuan Kesbang pun juga nggak pernah dilihat gitu. Nggak tahu saya. Ya emang mungkin ini apa namanya sudah terbangun dari sejak kita awal. Zaman Orde Baru ini kan kita nggak pernah itu sentuh-sentuh itu walaupun kita ada. Jadi kebiasaan itu membuat kemudian ke sini itu masih seperti itu. Tapi nampaknya juga ini kan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Nampaknya ke depan kita harus manfaatkan itu sebagai sebuah sumber daya tadi untuk menggerakkan program kita. Nah,
sementara seperti itu. Lalu kalau kegiatan-kegiatan ini belum pada kegiatan, karena memang untuk Jawa Barat nampaknya kegiatan ini cukup biaya besar. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita ingin konsolidasi sumber dayanya dulu, Bung Ketum. Ya, Jadi siap, kita siap. ingin tahu ini sumber-sumber kita yang bisa mampu membantu kita menggerakkan program ini di mana saja. Memang saya kemarin sudah bicara dengan anggota Dewan Provinsi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kerjasama sehingga nanti program kita bisa jalan. Jadi sementara itu kita dari sumber-sumber seperti itu yang memang terikat sebagai anggota Pemuda Demokrat, belum dari luar gitu. Nah, tambahan mungkin Bung Ketum, selama Ya, ini silakan. kita bentuknya masih informal. Jadi kita lakukan pertemuan di kelompok-kelompok kecil, lebih pada bicara soal ideologi, lalu bicara soal bagaimana kondisi kekinian, ideologi dalam penerapannya dalam situasi seperti sekarang. Dan tantangan-tantangan ke depan, di mana seperti tadi Bung Ketum sampaikan, Jawa Barat ini memang luar biasa tantangannya, karena intolerannya makin lama makin besar. Nah, ini harus ada memang sinergitas kita dengan kelompok-kelompok nasionalis yang ada di Jawa Barat. Kalau hanya berjalan kita sendiri-sendiri ini berat. Khususnya di pengambil keputusan yang di wilayah partai. Misalkan PD Perjuangan, ada PKB, ada apa-apa, ini harus membangun sebuah sinergitas untuk menghadapi kelompok intoleran. Kalau tidak babak belur. Karena kan selama ini selalu ada semacam idiom bahwa kalau menang di Jawa Barat maka menang nasional. Walaupun kemarin Pak Jokowi tidak begitu. Tetapi saya khawatir era setelah Pak Jokowi itu kembali seperti itu. Siapa yang menguasai Jawa Barat dia akan memenangkan nasional. Sementara Jawa Barat potensi kekuatan kelompok intoleran ini luar biasa besarnya. Apalagi Priangan Timur itu basisnya di sana. Itu Bung Ketum. Baik. Ya, terima kasih Bung Hermus atas penjelasannya terkait dengan konsolidasi yang sudah dibangun. Satu hal yang menarik dari yang Bung jelaskan tadi, saya melihat sistem penataan dan kaderisasi Pemuda Demokrat Jawa Barat itu kan dia terpola sehingga orang mau berpemuda demokrat di Jawa Barat. Karena ada semacam bentuk kaderisasi yang berhasil menghantarkan mereka ke dunia usaha maupun eksekutif, bahkan legislatif maupun eksekutif. Salah satu contoh yang saya lihat kan rekomendasi politik sehingga hari ini banyak yang menempati posisi-posisi. Apakah itu dilakukan secara organisatoris atau memang hubungan personal karena faktor ideologi kesamaan atau emosional? Sehingga kan kita di DPP juga kan ada teman-teman datang dari beberapa daerah, Bang kita mau caleg di sini, kebetulan saya di DPP PDIP, mau di sini. Saya bilang kita harus lihat formatnya dulu. Nah, ingin belajar dari Jawa Barat, apakah itu dilakukan secara personal atau rekomendasi organisasi? Karena memang juga ada beberapa kawan-kawan juga mau di Pemuda Demokrat karena mau masuk daftar caleg PDI Perjuangan. Kira-kira itu seperti apa kebijakan yang diambil oleh kawan-kawan DPD Jawa Barat sekarang maupun yang masa lampau di mana Bung Herimus sebagai sekretaris, sehingga cukup memberi warna agar ini kemudian ternyata kalau ada kesadaran bahwa ketika kita konsisten berorganisasi dan keinginan kita ke eksekutif, legislatif maupun dunia usaha, inilah ruang organisasi yang bisa kita swadayakan. Kita berpikir mandiri untuk pendistribusian kader tadi, mengisi ruang-ruang kosong, sehingga faham-faham intoleran dan lain sebagainya, dia terkunci. Kalau ketika kita tidak ada, dia maka akan terbuka menganga lebar. Nah ini kiat yang memang sesuai dengan tantangan yang ada di Jawa Barat, tapi penting untuk dilakukan oleh kawan-kawan di daerah yang lain. Silakan Bung, bisa dibagi ilmu-ilmunya. Ya, jadi begini, kalau kita kembali ke belakang, sebetulnya kalau kita mencari teman-teman Pemuda Demokrat yang maju di calon anggota legislatif atau kepala daerah, sudah pasti mayoritas Pemuda Demokrat. Seperti tadi yang sampaikan, karena basis kekuatan Jawa Barat waktu itu adalah Pemuda Demokrat. Nah, itu tidak tersistem. Dia masuk jadi siapapun. Nah, siapapun yang calon-calon itu mayoritas orang-orang Pemuda Demokrat yang maju. Nah, gitu. Lalu kebetulan karena kita duduk di struktur partai waktu itu, maka kita memberikan penguatan-penguatan ke mereka. Di personal ya? Kita berikan penguatan. Nah, tapi ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita karena dalam era waktu ke sini nampaknya teman-teman Pemuda Demokrat mulai hilang di ruang-ruang itu sedikit.
Nah, ini yang ingin kita bangun, yang ingin kita rancang bahwa ke depan proses itu adalah sebuah proses yang dirancang, bukan personal, bukan karena kekuatan personal, bukan karena keunggulan personal, tapi harus jadi sebuah proses yang diolah dari pemuda Demokrat. Ini yang ingin ke depan kita lakukan. Cuma memang ada kendala psikologis untuk saya di Jawa Barat. Ya. Seperti tadi Bung FT sampaikan, bahwa di Jawa Barat tahu betul saya pernah pindah partai. Nah, walaupun secara personal komunikasi dengan teman-teman itu cukup baik. Ini dibuktikan kenapa? Saya masih diminta untuk jadi Ketua Pemuda Demokrat Jawa Barat. Sementara mayoritas di Jawa Barat Pemuda Demokrat itu adalah PDI Perjuangan. Nah, ini yang ingin tadi saya sampaikan, saya non partisan, saya ingin kelola ini, saya ingin olah ini bahwa rancangan yang kemudian esok lusa teman-teman pemuda duduk di posisi-posisi strategis itu dari sebuah proses, tidak seperti dulu. Kalau dulu ya tadi mencari pemuda nggak susah, siapapun yang diusulkan udah pasti itu Pemuda Demokrat karena basis kekuatan partai waktu itu di Pemuda Demokrat. Sekarang tidak, sekarang banyak komponen-komponen yang lain. Nah, di sini ini pertarungan ke depan Pemuda Demokrat memang ini harus dibuat betul, harus dirancang betul, harus terprogram sehingga esok lusa teman-teman pemuda ini duduk di posisi-posisi pengambil keputusan. Kenapa harus begitu? Saya meyakini betul kalau teman-teman pemuda itu sangat ideologis. Karena tadi sampaikan Jawa Barat ini kondisinya seperti ini. Dan saya merasakan betul di Jawa Barat, begitu melihat dan mendengar langsung orang-orang yang duduk di pengambil keputusan, walaupun dari kelompok nasionalis, kalau secara ideologis tidak jelas, maka kemudian langkah-langkah politiknya pun juga menjadi tidak jelas. Ini khawatir. Ini kondisi Jawa Barat. Seperti itu, Bung Ketum. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Hermus. Ini podcast yang agak menarik ini karena Bung Heri ini mengetahui betul peta lokal dan nasional sebenarnya. Kita agak bergeser sedikit, pingin tahu aja bagaimana atensi Bung Hermus selaku Ketua Pemuda Demokrat dengan gonjang-ganjing kita kan dari DPP ini banyak yang nanya, bahkan dari DKI sendiri, wah ini Pemuda Demokrat Pilpres kemana ini? Wah saya kan bilang, wah kita ini independen dan kita tidak punya pilihan meskipun teman-teman berada di Partai Merah, tapi kita pasti punya keputusan sendiri. Bung Herimus, Ketua DPD Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Jawa Barat, melihat dinamika ini seperti apa sih? Karena ini juga memperkaya pengetahuan kita dan atensi kepada DPP sehingga tidak dicap bahwa ini adalah settingan atau apa permainan itu. Melihat kontestasi ini yang ada di 2024, itu seperti apa Bung Herimus? Ya, terima kasih Bung Ketum. Ya. Saya melihat ini pertarungan ke depan ini bukan persoalan kecil, ini bukan persoalan sederhana. Ini nampaknya juga warnanya akan hampir mirip dengan pertarungan yang kemarin. Ya. Jadi isu-isu agama itu akan dimainkan. Oke. Karena itu saya berharap. Ya. Ini semua kelompok nasionalis itu bersatu. Harus bersatu kelompok nasionalis untuk menentukan siapa calon pemimpin ke depan. Dan yang paling penting adalah bahwa elit-elit partai mendengar apa yang disampaikan masyarakat, rakyat. Saya pikir Pemuda Demokrat pun juga harus begitu. Pemuda Demokrat harus coba turun ke bawah, menjaring dan mendengar. Sebetulnya rakyat menginginkan siapa untuk pertarungan ke depan. Itu paling tidak menjadi catatan. Walaupun keputusan itu mutlak ada di partai, tapi paling tidak Pemuda Demokrat bisa memberikan ini loh yang diminta masyarakat, walaupun keputusan di mereka. Ini soal nasib bangsa ini ke depan. Kalau salah, kemudian kelompok nasionalis kalah, saya nggak tahu kayak gimana nanti bangsa ini. Jadi harus memang ego itu harus dibuang. Ego kelompok, ego kecil itu harus dibuang. Harus berpikir bagaimana menyelamatkan perahu yang namanya negara Indonesia ini ke depan. Ini soal pertarungan ideologi ke depan ini. Dan kita Pemuda Demokrat tanggung jawabnya besar di sini. Itu mungkin pandangan saya. Saya tidak bicara orang, tapi mari kita dengar masyarakat minta apa. Iya. Benar Bung Heri, saya sepakat dengan itu. Karena
kita Pemuda Demokrat kan sudah terdiri dari beberapa kader partai, lintas partai lah. Tapi kan kalau belajar dari sejarah kepemimpinan sebelumnya, untuk itu kita perlu demokrasi untuk menilai itu, karena kan setiap pilpres harus kita berkumpul di Marinda dan mendeklarasikan yang diusung PDI Perjuangan, yang mendeklarasikan diusung PDI Perjuangan. Terakhir juga Pemuda Demokrat tidak mendapat sesuatu atau apa, posisinya menjadi lemah dan terlalu murah gitu. Sehingga masukan-masukan ini menjadi penting. Kira-kira pola itu atau apa yang harus kita lakukan, karena kita dari DPP pernah rapat, sudah nanti Rakernas kita ambil keputusan, bukan soal tadi figur, bukan soal figur, tapi soal kriteria. Karena persoalan nasionalisme ini Pak Jokowi sendiri dengan ideologinya begitu kuat, tapi begitu goncangan juga masuk juga tidak mudah. Karena kawan-kawan yang berjuang dengan beliau karena tidak mendapat sesuatu dan itu akhirnya ikut di luar dan tidak dilibatkan, teman seperjuangan itu tidak dilibatkan untuk mengawal pemerintahan. Kira-kira seperti itu. Nah, format yang dilakukan oleh DPP sebelumnya bukan soal kebijakan yang diambil, tapi pola dalam menempatkan nilai-nilai demokrasi, di mana kedaulatan Pemuda Demokrat yang terakomodir dari Sabang sampai Merauke. Apakah pola seperti itu masih relevan menurut Bung Herimus? Kita berkumpul di Marinda dan mendeklarasikan ini itu. Saya pikir kalau itu kan soal teknis, Bung Ketum ya, tetapi ada proses awal yang harus kita lakukan. Sebelum kita berkumpul di Marinda itu kan ada sebuah proses. Artinya begini, apa mungkin DPP membuat sebuah tim untuk mendengar dan mendengar suara masyarakat dulu dari berbagai daerah. Lalu itulah yang kemudian dibawa ke Marinda untuk diputuskan bersama-sama. Inilah. Tetapi tentunya seperti yang Bung sampaikan tadi, kita punya parameter dan kriteria. Ya. Tidak bicara dulu orang. Kita bicara dulu kriteria parameter berdasarkan pendekatan ideologi kita, Marxisme. Ya, Ini loh kriteria berdasarkan pemikiran kita. Landasan kita tuh begini. Lalu kemudian kita buat tim untuk mendengar ke bawah. Kira-kira kehendak masyarakat ini nyambung nggak dengan ini? Kan juga masyarakat perlu diadvokasi juga. Ya. Tidak kemudian dilepas begitu, masyarakat tiba-tiba memilih, nanti salah pilihan juga, kita salah juga menjaring nama. Kan gitu. Kan repot juga, kan ini kan pertaruhan soal tadi yang saya sampaikan. Ini bukan sederhana. Saya kan nggak mau kalau anak saya esok lusa menjadi bagian dari warga negara yang negaranya nggak lagi namanya Indonesia. Karena terjadi perpecahan kan gitu, karena persoalan tadi. Ini kan ancamannya luar biasa ini. Iya, Bu. Dengan ya mungkin ini karena memang Jokowi ini kan cukup konsisten, cukup keras, sehingga permainan dari luar ikut main di dalam kan gitu. Nah, ini kan juga hati-hati. Saya kira teman-teman DPP itu kan lebih paham soal ini. Kan gitu ya, Bung Ketum ya. Nah, nampaknya seperti itu. Jadi harus dibuat tim untuk mendengar kira-kira apa sih yang diinginkan rakyat itu, sehingga pada saat kita menyampaikan kepada partai-partai, ini loh yang diinginkan rakyat, bukan atas dasar selera Pemuda Demokrat, bukan soal selera. Kalau untuk selera kan gampang, tinggal kumpul aja, yuk giring ke sini selesai kan gitu. Nanti posisinya mau apa yang diambil, tapi tetap juga seperti tadi yang Bung Ketum sampaikan, proses ini kita lakukan, kemudian bargaining position juga harus kuat Demokrat ke depan. Betul. Jangan esok lusa menjadi penonton. Karena kan Bung Karno membentuk Pemuda Demokrat ini kan dengan cita-cita menjadi kader bangsa katanya. Kalau kader bangsa kan menjadi pemimpin. Kalau nggak ada ruangnya kapan jadi pemimpinnya kan gitu. Harus ada ruang dibuat oleh kita untuk dimana diisi oleh kader-kader Pemuda Demokrat. Luar itu biasa. mungkin mengetum dari saya. Siap. Terima kasih. Menarik. Saya kalau begitu bergeser sebentar, minta waktunya ke Bung Efti. Bung Efti ini kan kita senasib dan sepenanggungan di Pemuda Demokrat lah. Tetapi Bung Efti kan, saya ingin mendengarnya Bung Efti dengan pertanyaan yang sama, karena Bung Efti kan di Kuning. Jadi pasti suaranya berbeda. Juga di Sumatera Selatan beliau dengan provinsi dan tentu dengan dinamika lokal yang jauh berbeda. Sehingga pada saat pola pengambilan keputusan kita nanti, ataupun memang diarahkan ke situ dengan kriteria tadi, wah saya ini kan Golkar, lagian persoalan Sumatera Selatan berbeda loh dengan Jawa Barat. Bung Efti kira-kira bagaimana? Ya, Ini kita memperkaya wacana kita saja ini sebenarnya.
Kalau tanggapan kami untuk Sumatera Selatan seperti pada podcast yang pertama, di Sumatera Selatan itu kader-kader pemuda Demokrat itu sama seperti Jawa Barat, agak berbeda, bahwa banyak tersebar di beberapa partai politik. Ada di Nasdem, ada di Gerindra, ada di PDIP, ada di Golkar. Kebetulan saya sendiri Golkar. Tapi pada saat berbicara tentang kepentingan pemuda Demokrat, dengan forum keluarga besar Marhaen di Sumatera Selatan, kami mampu melepaskan atribut kepentingan politik pada saat berkumpul dalam wadah keluarga besar nasionalis Marhaenis yang ada di Sumatera Selatan. Terkait apa yang disampaikan oleh Bung Herimos tadi, kami sangat mendukung. Sangat mendukung kalau memang pemuda Demokrat secara nasional mengambil suatu keputusan, Sumatera Selatan dalam rumah besar nasionalis, kita akan satu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bung. Luar biasa, ini semangat persatuan yang memang benar-benar Marhaen ini yang kita wujudkan ini. Dari founding fathers pemuda Demokrat, Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Founding fathers karena ini pengurus yang sudah konsisten dan nyaris tidak pernah terputus kaderisasinya, tidak terputus periodisasinya. Sehingga ini menjadi panutan untuk teman-teman DPD yang baru terbentuk. Oke, sebelum saya masuk ke terakhir karena sudah 1 jam, saya ingin pertanyaan terakhir. Bung Herimus, nyalekkah 2024? Tadi kan saya sudah non partisan kan bukan berarti tidak nyalek kan? Saya ditawari sebetulnya untuk nyalek, tapi saya bilang enggak lah, saya nggak perlu nyalek lagi kan gitu. Mending saya dorong teman-teman. Saya kan lebih enak nanti bisa dorong teman di mana aja seperti Bung Efti tadi sampaikan. Bung Efti kan kadernya banyak di mana-mana pemuda Demokrat. Kita Jawa Barat pun juga harus begitu, di mana-mana. Kita bisa dorong kemana-mana. Jangan kalah sama yang lain kan begitu. Ada apa ormas yang lain? Organisasi kemahasiswaan atau alumninya kan itu, kadernya di mana-mana, begitu kepentingan bareng duduknya kan gitu. Duduk bareng ya. Nah, nanti urusan negara kan tinggal duduk di satu meja, selesai kan begitu. Kader kita di mana-mana, jadi sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita kan independen. Tapi tentunya kan jelas garisnya, tidak disebar ke yang berbeda secara ideologi kan gitu. Betul. Itu mungkin Bung. Oke. Terima kasih Bung Herimus atas waktunya 1 jam yang bersama-sama dengan kita podcast ditemani oleh Ketua DPD Sumatera Selatan. Closing statement dari Bung Herimus, saya minta mengkritisi DPP yang ada saat ini, mengkritisi secara konstruktif agar kita sama-sama saling membenahi, karena DPP juga adalah perpanjangan dari daerah, daerah juga adalah perpanjangan dari DPP. Kita hidup satu rumah, satu pikiran, satu hati. Untuk itu saya minta dikritik dari DPD Jawa Barat untuk memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki, yang kita selalu sebut dengan sinergi bersama untuk Indonesia maju. Sekaligus closing statement dalam podcast kita kali ini. Silakan Bung Herimus. Iya, kalau saya sih nangkep ya yang barusan disampaikan oleh Bung Ketum, membangun dengan hati saja. Jadi komunikasinya dengan hati biar enak semua, gitu. Pendekatannya tidak perlu formal, semua dengan hati. Jadi bangun komunikasi dengan hati. Terima kasih. Terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan dari pukul 15.00 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Herimus, Ketua DPD Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi, terima kasih Bung. Salam hormat untuk rekan-rekan DPD Pemuda Demokrat di Provinsi Jawa Barat. Dan mohon maaf apabila dalam podcast kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentu diskusi-diskusi terkait dengan politik dan demokrasi atas bangsa ini akan kita lanjutkan dan menarik diskusi bersama Bung Herimus. Sangat menguasai materi. Terima kasih. Bung Efti juga, hormat diberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Marhaen Jaya. Jaya. Close. Bangkitlah segera.
negara rakyat. Di bawah membangun